Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang senyawa anorganik. Ada dua istilah senyawa, yaitu ada senyawa anorganik dan ada senyawa organik. Nah, dua istilah senyawa ini merupakan jenis yang berbeda. Ya, untuk senyawa anorganik, dia disebut senyawa anorganik jika berasal dari alam yang menyusun benda-benda tak hidup. Dan biasanya ini terdiri dari selain atom karbon. Contohnya apa? Mineral, logam, asam basa, anorganik. Bahwa kita tahu mineral, logam ini merupakan penyusun berasal dari ini ya, lapisan bumi, kerak bumi ya, dan sebagainya ya, yang itu merupakan bukan dari penyusun makhluk hidup. Nah, senyawa organik sendiri itu merupakan senyawa yang menyusun atau berasal dari makhluk hidup. Dan dia terdiri dari rantai atom C, atom H, dan atom O. Ya. Contohnya apa? Ada glukosa, asam amino. Ya. Dan memang untuk atom karbon, ada beberapa senyawa anorganik itu yang memang ada mengandung atom karbon, tetapi dia digolongkan senyawa anorganik karena dia bukan berupa rantai. Beda dengan senyawa organik yang itu berupa rantai karbon. Jadi C-nya panjang ya, ada C mulai dari C1 sampai C tak berhingga. Itu untuk senyawa-senyawa organik. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut senyawa organik ini pada mata kuliah khusus tentang kimia organik. Kembali ke senyawa anorganik, ada senyawa ion. Senyawa ion itu merupakan senyawa yang berasal dari ionisasi senyawa netral ya. Jadi dia berasal dari atom netral yang itu ketika melepas atau mengikat elektron, dia akan membentuk anion atau kation. Anion itu sendiri itu yang bermuatan negatif ya, sementara kation itu yang bermuatan positif. Anion dia mengikat elektron, sementara kation dia melepas elektron. Nah, ini ada contoh tabel beberapa daftar anion dari jenis monoatomik dan poliatomik. Monoatomik itu karena dia berasal dari satu atom, contohnya Br- itu monoatomik, Cl- ya, S2-, F-, I-. Tapi untuk poliatomik ini memang hampir sebagian besar senyawa anorganik itu bisa membuat atau membentuk molekul lebih dari satu ya. Nah, beberapa senyawa ion poliatomik contohnya ini ada BRO- atau yang sering kita kenal misalnya di sini ada CrO4- ya, kromat, ada Cr2O42- ion oksalat, atau ini CN- ya, sianida, perklorat, ClO4-, atau SO42- ini ion sulfat ya. Ini NO2- ion nitrat, ion nitrit, yang NO3- yang ion nitrat, dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri masing-masing di rumah. Ini nggak perlu dihafalkan, tetapi mungkin sering-sering berkutat atau sering-sering membaca, sering-sering melihat, sering-sering melatih diri, melatih matanya dengan ion-ion seperti ini ya. Yang perlu diingat bahwa ion-ion ini memang dia khas ya, artinya walaupun jenis ionnya sama, tetapi ketika jumlahnya berbeda, jumlah itu ditunjukkan dengan angka di belakangnya itu ada 3, 2 ya. Maka dia merupakan suatu ion yang senyawa yang berbeda. Contohnya apa? Misalnya ini ClO-, ClO2-, ClO3-, ClO4-. Nah, itu sama-sama penyusunnya dari atom Cl dan atom O, tetapi jumlah penyusunnya berbeda. Ion hipoklorit itu hanya terdiri dari ClO-. Tapi kalau dia ClO2-, ada 2 di belakang, namanya beda lagi, namanya ion klorit. ClO3- ya, 3 ya, namanya klorat. ClO4- namanya perklorat. Jadi intinya hati-hati ketika kita menuliskan rumus kimia dari ion-ion atau dari senyawa tertentu, karena itu sudah baku untuk jumlahnya. Jadi nggak bisa kita menulis atau menyamakan walaupun itu jumlah atau walaupun itu jenis atomnya itu sama-sama H, SO3- misalnya.
HSO4- itu sama-sama HSO, tapi jumlahnya itu berbeda. Artinya ionnya juga akan berbeda. Begitu. Oke, selanjutnya untuk muatan ya. Nah, muatan yaitu dapat dilihat dari struktur ioniknya. Ya, misalnya di sini untuk logam, logam itu akan selalu bermuatan positif. Nah, pada tabel ini merupakan ion kationik ya. Kationik itu bisa berasal dari umumnya logam ya. Logam golongan 1A, 2A itu pasti dia bermuatan positif. Kalau 1A bermuatan positif 1, kalau 2A dia bermuatan positif 2. Untuk logam-logam dari golongan transisi, baik itu transisi luar maupun transisi dalam, itu muatannya tergantung dari kestabilan konfigurasi elektronnya. Artinya, bisa saja satu logam itu mempunyai lebih dari satu muatan. Contohnya apa? Misalnya Fe. Fe ini kita kenal ada Fe2+, ada Fe3+. Ini dari transisi ya. Fe2+ itu ketika Fe-nya itu melepaskan 2 elektron, namanya besi 2 ya. Tapi ketika dia melepas 3 elektron, maka dia akan bermuatan 3+ ya, plus 3 dan namanya besi 3. Contoh lain ya, Mn2+ dan Mn4+. Ini sama-sama mangan, tetapi yang satu bermuatan plus 2, yang satu bermuatan plus 4. Nah, tidak semua logam transisi itu bisa mempunyai muatan yang sama, ya tergantung dari kestabilan konfigurasi elektronnya. Oke, selanjutnya, nah ini tadi tabel ini merupakan beberapa contoh kationik yang mungkin sering kita kenal. Ada Pb4+ Hg. Hg ini ada Hg plus raksa 1, ada Hg2 plus raksa 2. Nah, ini ketika mereka mempunyai muatan yang berbeda, walaupun jenis senyawanya sama, sama-sama Fe atau sama-sama Hg, ketika muatannya itu berbeda, maka dia karakteristiknya juga akan berbeda, ya. Oke. Untuk persenyawaan atau penggabungan anion dan kation, ini tentu saja akan membentuk senyawa netral, karena ion dan kation tadi juga dibentuk dari senyawa netral. Maka ketika anion dan kation bergabung, akan terbentuk senyawa netral. Nah, bisa kita lihat di sini, contoh untuk rumus kimia senyawa netral NH4Cl. NH4Cl itu berasal dari ion positif NH4+ dan ion negatif Cl- bergabung membentuk ion NH4Cl. Namanya adalah amonium klorida ya. Berasal dari ion positif amonium dan berasal dari ion negatif klorida sehingga terbentuk amonium klorida. MgOH2 kali. Nah, kenapa rumusnya bisa begini? Pertama, ion penyusunnya adalah Mg plus 2. Dia bermuatan positif 2. Ion negatifnya itu adalah ion hidroksida, OH-. Nah, ini ketika bereaksi atau menggabung, terjadi persenyawaan atau penggabungan, maka akan terbentuk MgOH 2 kali. OH-nya ada 2 kali. Ini kenapa? Karena Mg-nya ini untuk kesetaraan reaksi ya. Di sini Mg-nya bermuatan plus 2. OH-nya bermuatan -1, sehingga nanti ini akan terjadi perkalian silang. 2-nya nanti punyanya si OH, ya. -1 yang dari OH nanti punya si Mg, sehingga terbentuk MgOH2 kali. Sama untuk Al2SO4 3 kali, itu juga berasal dari Al3+. Ya, Al3+, SO4 2-. Nah, ketika senyawa terbentuk, yang terbentuk adalah Al2SO4 3. Jadi ada 2 Al dan ada 3 SO4. Berasal dari mana ya perkalian silang dari muatannya. Al3+, 3 nanti akan turun ke SO4 ya. Jadi dia akan menjadi menunjukkan jumlah SO4-nya 3-nya. Sementara 2-nya itu nanti akan
menunjukkan jumlah Al-nya. Jadi ada perkalian silang di sini ya. Begitu, dan saya rasa ini bisa dipahami, nanti tinggal sering-sering latihan di rumah ya. Kemudian untuk nama, nama yang mungkin perlu diperhatikan adalah ketika dia berasal dari jenis ion yang sama, tetapi muatannya berbeda. Contohnya tadi, ada besi, besi itu ada besi 2 dan ada besi 3. Maka ketika sumber ionnya itu adalah besi 2, contohnya ini besi 2 ya, ion Fe plus 2 ketemu dengan NO2 min ya. Maka namanya adalah besi 2 nitrit ya. Untuk Fe3 plus NO3 min ini juga sama, namanya adalah besi 3 nitrat ya. Jadi walaupun sama-sama ion besi harus dibedakan karena muatannya yang membentuk atau menyusun dari senyawa netral tersebut berasal dari jenis ion yang berbeda. Oke, selanjutnya ini contoh, tentukan hasil dan nama senyawa yang dibentuk oleh ion-ion berikut ya. Dan saya rasa ini gampang sekali, nanti tinggal dilihat dari tabel yang tadi ya. Dan tinggal dilakukan perkalian silang. Contohnya misalnya yang muatannya berbeda, ini Ba2+ dan OH-. Nah, Ba2+ dan OH- itu tentu saja akan membuat senyawa netral dengan nama BaOH 2 kali ya. BaOH 2 kali. Oke. Ini saya agak susah nulisnya karena nggak pakai pen tablet ya. Nah, nanti silakan ditulis sendiri. Jadi ion Ba2+ dan OH- ini akan membentuk senyawa BaOH 2 kali karena terjadi perkalian silang antara ion dan kationnya. Oke, selanjutnya adalah asam basa anorganik. Untuk asam basa anorganik, sebenarnya ini penjelasannya yang ada di sini cukup ringkas ya. Tapi teori asam basa ini sebenarnya materinya luas sekali ya. Nah, ini saya berikan yang ringkas. Tapi nanti silakan dipelajari lebih detail. Jadi ini saya hanya berikan dasar-dasarnya, untuk detailnya nanti silakan dipelajari sendiri di materi kimia dasar. Buku-buku materi kimia dasar itu sudah banyak membahas tentang asam basa anorganik ya. Asam basa anorganik itu dia berasal dari senyawa organik tapi berupa asam dan berupa basa. Nah, sebenarnya yang disebut sebagai asam itu adalah ketika kita mengukur nilai pH. pH-nya kurang dari 7 ya. Untuk ring pH itu nilainya dari 1 sampai 14 ya. Untuk pH yang kurang dari 7 maka dia disebut sebagai senyawa asam. Contohnya apa? Ada HCl, H2SO4 ya. Sementara untuk ring pH-nya ketika diukur larutannya ternyata pH-nya lebih dari 7 maka itu kita sebut sebagai senyawa basa. Nah, kenapa ada senyawa yang pH-nya kurang dari 7 dan ada yang senyawa lebih dari 7 ya. Itu karena ya jumlah partikel asam dan basa yang ada di dalam senyawa tersebut ya. Bisa jadi misalnya sama-sama senyawa HCl, tetapi konsentrasi H+ di dalam senyawa HCl itu berbeda. Atau yang dia membuat senyawa itu menjadi asam itu konsentrasinya berbeda. Bisa jadi ada HCl dengan pH 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu kenapa? Tergantung dari jumlah ion H+-nya atau si spesi yang menyebabkan dalam sistem itu terbentuk atau terukur pH dengan nilai asam atau kurang dari 7. Demikian juga untuk basa ya. Basa itu juga NaOH, tidak semua larutan NaOH itu basanya mungkin 8, pH-nya 9, 10 tergantung dari konsentrasi OH-nya ya yang terdapat dalam sistem tersebut. Nah, ada 3 teori asam basa. Teori asam basa itu ada 3. Yang pertama teori Arrhenius, dan yang kedua ada teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ada teori Lewis. Ya. Nah, seperti apa perbedaan dari ketiga teori ini? Yang pertama untuk teori Arrhenius. Teori Arrhenius itu ditemukan oleh si Arrhenius sehingga disebut sebagai Arrhenius.
Nah, ini teori yang pertama kali dikemukakan tentang teori asam basa. Ya, dan ini teorinya, ini hanya berlaku untuk senyawa-senyawa yang mengandung ion H+ dan mengandung ion OH-. Nah, ini sebenarnya lebih mudah untuk mendefinisikan asam basa, tetapi hanya untuk senyawa-senyawa yang dia mengandung H+ dan OH-. Jadi menurut Arrhenius, asam itu merupakan zat atau senyawa yang dapat menghasilkan H+ dalam air. Kemudian, basa itu yang menghasilkan OH- dalam air. Contohnya apa? Ini bisa kita lihat senyawa HCl ya. HCl aqueous itu ketika dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi membentuk H+ dan Cl-, ya. Nah, H+ ini yang menyebabkan larutan atau senyawa itu menjadi asam. Sementara untuk NaOH sama ya, dia ketika terionisasi di dalam air bentuk Na+ dan OH-. Nah, OH- yang menyebabkan senyawa tersebut bersifat basa. Sementara untuk reaksi penggabungan antara senyawa asam yang bersifat asam dengan senyawa yang bersifat basa, di sini ada reaksi HCl plus NaOH, dia akan membentuk NaCl plus H2O. Jadi polanya selalu begitu. HCl, NaOH, maka H plus dan OH-nya ini bergabung membentuk H2O, air. Sisanya Na ketemu dengan Cl, membentuk NaCl. Ini disebut reaksi netralisasi atau reaksi pembentukan garam, ya, di mana hasilnya garamnya yang terbentuk biasanya dia netral atau mendekati netral tergantung senyawa asam dan basanya. Itu kemudian selanjutnya teori Bronsted-Lowry. Untuk teori Bronsted-Lowry ini merupakan penyempurnaan dari teori Arrhenius. Kenapa? Karena memang ada beberapa senyawa yang itu tidak mengandung H+, tidak mengandung OH-, tetapi ternyata dia bersifat asam maupun basa. Nah, contohnya apa? Misalnya apa? Coba kita lihat contohnya di sini ya. Oh, di sini nggak ada contohnya. Oke, kita ke definisi dulu. Definisi dari teori Bronsted-Lowry itu adalah untuk asam, ini saya hapus dulu ya, biar gampang. Asam itu disebut sebagai asam ketika senyawa tersebut itu mendonorkan proton H+-nya. Jadi H+ di sini disebut sebagai proton. Berupa kation atau molekul netral. Jadi dia bisa saja bentuknya itu dia adalah kation atau bisa saja dia berbentuk senyawa netral. Tetapi ketika dia melepaskan donor atau mendonorkan proton H+-nya, maka dalam posisi demikian dia disebut sebagai asam. Nah, ketika posisinya dia menerima proton, jadi ada senyawa baik itu netral maupun anion, dia posisinya dia menerima proton H+, maka dia akan bersifat sebagai basa ya. Contohnya misalnya H2O apa? H3O+ ya, kan ada ya, H3O+. Nah, H3O+ ini dia akan mendonorkan H+-nya, H+. Nah, melepaskan H+-nya menjadi H3O+ menjadi H+ plus H2O. Nah, ini ya, H3O+, dia akan terurai menjadi H+ plus H2O. Nah, di sini bisa kita lihat yang berfungsi atau yang berperan sebagai asam itu siapa? Ini H3O+. Kenapa? Karena dia bisa melepaskan H+. H2O, dia berperan sebagai apa? Dia berperan sebagai basa, ya. Nah, dia berperan sebagai basa karena dia menerima H+. Kalau H2O ini menerima H+, maka H2O ini nanti akan membentuk kembali H3O+.
Jadi reaksinya untuk reaksi Bronsted-Lowry ini umumnya adalah reaksi yang sifatnya reversible. Jadi bisa bolak-balik H3O+ menjadi H+ plus H2O, tetapi ketika H plus H2O bergabung, dia akan membentuk H3O+. Jadi di sini yang bersifat sebagai asam adalah H3O plusnya, dan yang bersifat sebagai basa adalah H2O. Nah, ini biasa disebut sebagai pasangan asam basa Bronsted-Lowry. Jadi kalau ada istilah pasangan asam basa, maka biasanya itu dikenal dari teori Bronsted-Lowry, ya. Oke, itu. Kemudian selanjutnya, teori yang ketiga adalah teori Lewis. Teori Lewis itu manakala untuk senyawa-senyawa netral terutama ya, yang dia tidak mengandung H+, tidak mengandung OH-, tidak pula mendonorkan H+-nya dan tidak pula menerima H+. Tetapi ternyata ketika diukur, dia senyawanya bersifat asam maupun basa. Nah, sehingga ada teori yang ketiga untuk mewakili senyawa-senyawa tersebut yang disebut sebagai teori Lewis. Teori Lewis ini nanti berkaitan dengan struktur Lewis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi teori Lewis itu menurut Lewis dia bersifat sebagai asam ketika menerima pasangan elektron bebas ya. Jadi ketika senyawa itu menerima pasangan elektron bebas, dia berperan sebagai asam. Tetapi yang basa itu kebalikannya, dia mendonorkan pasangan elektron bebas. Jadi bisa dilihat di sini syarat dari dia bersifat asam itu dia harus punya punya orbital kosong ya. Untuk apa? Untuk menerima pasangan elektron bebas dari senyawa lain. Kebalikannya, basa itu dia harus punya pasangan elektron bebas yang itu nanti perannya didonorkan kepada yang senyawa yang sifatnya basa. Contohnya apa? Pada reaksi antara NH3 dan BF3. Ini membentuk NH3BF3. Nah, siapa yang berperan sebagai asam dan siapa yang berperan sebagai basa di sini? Kita bisa lihat dari struktur Lewisnya, ya. Nah, dari struktur Lewisnya, NH3 ini ada gambar struktur NH3 ya. Tapi dia digambarkan secara dot-dot dari elektronnya digambarkan. Cuman ini yang digambarkan sampai ke elektron dalam ya. Tapi kita cukup melihat elektron terluar saja. Untuk NH3, N yang menjadi atom pusatnya, pada atom terluarnya, elektron terluarnya, ya, kulit terluarnya ini terdapat berapa ini? Di sini terdapat sepasang elektron bebas. Di sini tidak ada ikatan, ya. Sementara si BF3 pada atom pusat B-nya, di sini hanya terdapat 6 elektron ya, 6 elektron. Sementara untuk penuh ya, itu harusnya 8 elektron. Kita ingat aturan 8 oktet. Nah, tetapi pada BF3 ini baru ada 6. Artinya masih terdapat orbital kosong yang masih kosong yang bisa digunakan untuk menerima pasangan elektron. Nah, ini ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa yang bersifat basa itu adalah si NH3 karena dia mendonorkan pasangan elektron bebasnya menuju ke BF3. Jadi NH3 yang bersifat basa, sementara BF3 itu yang akan bersifat asam. Nah, biasanya ikatan koordinasi yang dibentuk ya. Jadi ada ikatan kovalen kemarin yang dibentuk adalah ikatan kovalen koordinasi karena hanya berasal dari sepasang dari atom yang sama. Jadi sepasang elektron bebas yang digunakan untuk berikatan ini cuma berasal dari atom N sehingga disebut sebagai ikatan koordinasi. Oke, saya rasa cukup jelas. Kemudian selanjutnya tentang kekuatan ikatan ya, Kekuatan asam basa itu diukur dari nilai Ka atau pKa. Pertama untuk tetapkan ionisasi asam. Kita kenal dengan istilah Ka atau pKa. Ka atau pKa. pKa itu merupakan min log dari Ka. Ya. Tetapan ionisasi asam itu merupakan ukuran kekuatan asam atau kemampuan mengionisasi ion H+. Semakin mudah melepaskan ion H+, maka dia akan bersifat asam.
Nah, untuk dari harga Ka-nya, kalau harga Ka-nya semakin besar, maka larutan semakin asam. Tapi kalau harga pKa-nya semakin negatif ya, pKa itu karena min log, dia akan semakin asam. Ya, jadi Ka kalau semakin besar angkanya, pangkatnya besar, dia akan semakin asam. Tapi kalau untuk pKa semakin negatif nilainya, dia akan semakin asam. Ada yang disebut sebagai asam kuat, ada yang disebut sebagai asam lemah. Di reaksi ionisasinya bisa dilihat. Ketika asam itu dikategorikan kelompok asam kuat, maka ketika dia diionisasi, dia akan terionisasi sempurna. Artinya derajat ionisasinya 100%. Kalau HCl terionisasi membentuk H+ dan Cl-, maka semua H+, misalnya H+ yang ada di larutan HCl awal, itu jumlahnya 10 minus 1 misalnya. Maka ketika terionisasi jumlahnya akan sama. Ketika membentuk H+, jumlah H+-nya juga akan 10 minus 1. Jadi dia terionisasi sempurna. Dan reaksinya satu arah. Tetapi untuk reaksi asam lemah, derajat ionisasinya itu tergantung dari kekuatan si HF melepaskan H+-nya. Biasanya antara 0 sampai 100. Jadi bisa 50%, bisa 75%, tergantung dari kemampuannya. Kemampuannya inilah yang disebut sebagai nilai Ka. Ya, nilai Ka itu menunjukkan kemampuan seberapa besar H+-nya itu akan terionisasi. Jadi bisa jadi walaupun di sini misalnya ada 10 pangkat minus 1 M konsentrasi HF-nya, tetapi H+-nya yang terionisasi mungkin hanya sebesar separuhnya, ya, mungkin hanya sebesar 5 kali 10 minus 2 M. Nah, itu disebut sebagai asam lemah. Ya. Kemudian untuk asam kuat, ya, asam kuat itu nggak banyak, ya. Dan ini bisa dihafal. Artinya selain yang ada di sini, maka dia dikategorikan sebagai asam lemah. Contoh asam kuat di tabel ini sudah ada. HClO4. Jadi yang paling kuat itu adalah asam perklorat, HClO4. Ka-nya 10 pangkat 10, kalau dilogkan, minlogkan nilainya minus 10. Ada Hi, HBr, HCl, H2SO4, ada HCN, dan ada HNO3. Ya, jadi ini adalah asam-asam kuat yang nilai Ka-nya sangat besar atau nilai min pKa-nya, min log Ka-nya itu minus. Ya. Nah, di luar ini adalah asam lemah. Ya, ciri asam kuat dia terionisasi sempurna dalam air, reaksi ionisasinya satu arah, derajat ionisasinya 1 atau mendekati 100%. Ka-nya lebih dari 1 atau pK-nya minusnya. Nah, contohnya ada di sini. Itu. Kemudian untuk asam lemah, ya. Nah, ini contoh asam lemah, masih banyak di luar ini asam lemah, ya. Ada HF, HCN, CH3COA, 2S, dan seterusnya, bla bla bla. Jadi, yang dihafalkan ya cukup asam kuat aja. Ketika ditanyakan ini asam lemah apa asam kuat, maka kalau nggak ada di kategori asam kuat, dia termasuk asam lemah, ya. Oke, selanjutnya untuk menghitung nilai pH dari asam kuat maupun asam lemah. Ya, ini mulai ngitung-ngitung ya, tapi sebenarnya rumusnya sangat sederhana. Pada prinsipnya, jadi nilai asam itu diukur dari berapa besar konsentrasi H+ yang terdapat dalam sistem larutan tersebut. Maka ketika ada suatu senyawa ya, dengan konsentrasi tertentu, kita lihat reaksi ionisasinya, dan kita lihat derajat ionisasinya, atau kalau dia lemah, kita lihat harga Ka-nya, kita hitung nilai konsentrasi H+-nya, kemudian kita min-logkan. Nah, itulah yang disebut sebagai nilai pH. Itu kalau kita tidak punya alat untuk mengukur ya, atau sebenarnya bisa dihitung lah. Misal kita membuat larutan sekian, konsentrasi sekian HCl, kita bisa menghitung berapa pH-nya tanpa kita harus menggunakan alat. Tetapi kalau ada alat, instrumen yang bisa mengukur langsung, ya biasanya real ya. Real misalnya, oh nilai HCl-nya konsentrasi sekian, pH-nya sekian. Nah, untuk menghitung asam kuat, konsentrasi H+-nya itu cukup dengan mengkalikan M dikali valensi asam. Valensi asam itu adalah jumlah H+-nya. Jadi misal HCl dengan H2SO4 itu nilai valensi asamnya berbeda. HCl H+-nya jumlahnya 1, maka valensi asamnya 1. H2SO4 jumlah H-nya itu 2, maka valensi asamnya adalah 2.
Jadi kalau ada larutan HCl dan H2SO4 dengan konsentrasi yang sama, misalnya sama-sama 0,1, tetapi H plusnya itu akan berbeda karena valensinya berbeda, ya. Asam lemah itu tergantung nilai Ka masing-masing asam. Jadi ada tabel Ka, misalnya untuk Ka CH3COH, Ka misalnya HClO3-, ya. Itu ada nilai Ka-nya sendiri-sendiri. Nah, untuk menentukan itu harus tahu dulu berapa nilai Ka-nya. Jadi dilihat di tabel ada nilai Ka-nya. Nah, baru dihitung H plusnya merupakan akar dari Ka dikali M dikali valensi. Ini jangan lupa nanti dikalikan valensi ya. Jadi tetap ada valensi. M yang di sini yang dimaksud adalah M dikali valensinya. H plus atau ini bisa dihitung langsung dari derajat ionisasinya. Misalnya sudah diketahui derajat ionisasinya misalnya 0,5, maka langsung dikalikan 0,5 dikali konsentrasinya dikali valensinya. Jadi jangan lupa dikalikan valensi. Karena bisa jadi asam lemah itu juga mempunyai valensi lebih dari 2. Misalnya kayak asam oksalat. Asam oksalat itu kan H2C2O4, hanya ada 2. Jadi konsentrasinya valensinya itu dikalikan 2. Kemudian nilai pH-nya ditentukan dengan min log H plusnya. Jadi kita sudah dapat nih nilai H plusnya, sekian konsentrasinya. Untuk menentukan nilai pH-nya, tinggal kita min log-kan ya. Min log H plus. Oke, tentu selanjutnya untuk basa. Basa pada prinsipnya sama ya. Cuman dia yang diukur adalah ion ion OH min. Nah, ion OH min untuk konversi ke nilai pH-nya ya. Ya, tapi sebelum itu, sebelum menentukan nilai pH, kita lihat dulu di sini ada tabel untuk basa kuat dan basa lemah. Basa kuat itu adalah golongan logam-logam 1A dan 2A. Jadi golongan 1A dan 2A itu basanya mesti kuat ya. Contohnya apa? Li, Na, K, Ca, Rb, Sr, Cs, Ba, Mg ini semuanya berasal dari golongan 2A. Tapi memang ini urut ya. Yang paling kuat Li, yang paling lemah itu si Mg. Jadi MgOH di beberapa kasus dia ada yang dikategorikan sebagai asam lemah, basa lemah ya. Kemudian untuk basa lemah berarti di luar dari golongan 1A dan 2A. Mulai dari golongan 3A, golongan transisi, logam-logam transisi kalau dia membentuk basa semuanya adalah basa lemah ya. Jadi kalian cukup menghafal basa kuat itu dari golongan 1A, 2A. Golongan 1A apa ya? Yang kationnya plus 1 ya. Li, Na, K, Rb, Cs ya. Golongan 2 apa ya? Oh ada Ca plus 2, Sr plus 2, Ba plus 2, Mg plus 2. Itu semua merupakan basa kuat. Basa kuat terionisasi, dia sempurna. Dia akan melepaskan OH- dan akan melepaskan kationnya. Tapi kalau basa lemah, dia reaksinya dua arah. Atau OH- yang terlepas tidak sempurna. Dia punya derajat ionisasi. Ya. Oke. Nah, untuk menentukan nilai pH-nya, nah sama kita hitung spesies yang membuat dia menjadi basa. Siapa sih? OH-. Konsentrasi OH- sama menghitungnya nilai konsentrasi senyawanya, misalnya NaOH ya. NaOH konsentrasinya 0,1 M, maka OH-nya 0,1 M dikali valensi basa. Valensi basanya dihitung dari jumlah OH-nya ada berapa, ya. Tinggal dikali. Kalau ada 2 ya dikali 2. Nah, untuk basa lemah, maka kita kaitkan dengan harga Kb atau harga derajat ionisasinya. Kemudian dihitung untuk POH sama dengan min log OH-. Dan untuk menentukan pH-nya, kita bisa menggunakan rumus ini. pH plus POH sama dengan 14. Ya. Ini untuk menentukan pH-nya, berarti berapa pH-nya? Tinggal dikurangi 14 dikurangi POH. Jadi dapat angka misalnya 7 atau 8 dan seterusnya. Nah, ini harga Kb untuk beberapa basa. Amonia, etilamin, dimetilamin, anilin, hidrazin, piridin, urea. Ini sudah ada nilainya. Ini merupakan basa-basa lemah semua. Nilai Kb-nya sekian, sudah ada. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus ketika ditanyakan berapa nilai pH-nya. Contoh, larutan, tentukan pH larutan asam berikut. Nah, silakan kalian gunakan rumus yang di atas tadi untuk menentukan nilai pH. Ya. Ini sangat mudah, jadi hanya memasukkan ke dalam rumus. Dan saya yakin kalian
bisa ya. Nah, untuk mengukur secara langsung yang tadi saya katakan untuk menentukan pH tapi menggunakan instrumen, jadi real ya, itu bisa menggunakan beberapa alat. Yang pertama indikator universal. Tetapi memang kelemahan indikator universal ini dia angkanya tidak bisa melihat kita sampai komanya ya, satu angka di belakang koma nggak terlihat, dua angka apalagi ya. Jadi hanya bisa melihat bulatnya. Oh, nilainya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 14 ya. Jadi kita hanya membandingkan indikator universal itu ada tabel warna-warnanya dengan strip yang sudah dimasukkan ke dalam larutan. Jadi stripnya itu kita masukkan ke dalam larutan, kemudian dari situ kemudian kita angkat, kemudian nanti akan terbentuk warna. Warnanya nanti kita bandingkan, kita cocokkan dengan standar warna yang sudah ada di dalam boxnya. Nanti itu terlihat, oh kalau warnanya yang terbentuk misalnya sekian-sekian merah, orange, kuning, nah kita bisa cocokkan ini pH-nya nilainya pH-nya berapa ya. Ini sangat mudah digunakan, tetapi memang tadi kelemahannya dia tidak bisa melihat ini nilai 1 angka, 2 angka di belakang komanya tidak bisa terlihat. Kemudian untuk kertas lakmus ini juga hanya bisa melihat oh ini asam, ini basa. Tetapi nilai pH-nya tidak bisa ditentukan ya. Dia hanya bisa mendeteksi, mengidentifikasi misalnya ada larutan yang tidak diketahui ini asam apa basa apa netral. Maka kertas lakmus bisa membantu ya. Kalau kertas lakmus itu kita celupkan ke dalam larutan. Kertas lakmus ada dua, ada lakmus merah dan ada lakmus biru ya. Kalau kertas lakmus merah kita celupkan ke dalam larutan dan kertas lakmusnya ternyata tetap merah, maka dia ada kemungkinan dia berupa dia senyawanya sifatnya asam. Kemudian kita celupkan yang lakmus biru. Ketika dicelupkan ke lakmus biru, ternyata warnanya berubah menjadi merah, maka sudah bisa dipastikan dia adalah asam ya. Jadi identik merah itu dengan asam, sementara basa itu identiknya dengan biru. Nah, untuk senyawa netral, ketika larutan itu dicelupkan kertas lakmus warna merah, warnanya tetap merah, lakmus biru, warna lakmus birunya tetap biru. Maka itu dikategorikan sebagai senyawa netral. Oke, saya rasa cukup jelas. Ada instrumen yang lain yang bisa diukur, misalnya pakai pakai pH meter. pH meter itu bisa mengukur 1 sampai 2 angka di belakang koma, ya. Kemudian tadi berbicara asam basa, ini kita berbicara unsur-unsur logam. Unsur-unsur logam itu sangat banyak, ya, dan sangat banyak sekali manfaatnya juga yang sudah bisa kita rasakan manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, unsur logam itu cirinya dia padat, jadi bentuknya padat, kecuali satu, Hg, merkuri. Merkuri itu dia dikategorikan logam, ya, karena dari konfigurasi elektronnya dia sama dengan unsur-unsur logam, ya, tetapi cuman dia bentuknya ada cairan, ya, bukan padatan. Sifat-sifatnya juga, karakteristiknya juga mirip dengan unsur-unsur logam. Penghantar listrik, penghantar panas, mudah ditempa dan mengkilap, ya. Mungkin ada yang pernah lihat Hg ya, karena Hg itu memang dia beda sendiri karena dia bentuknya adalah cairan. Tetapi kalau dilihat dari warnanya, dia mengkilap ya. Hg itu merkuri mengkilap, kemudian dia walaupun dia cairan, tetapi dia tidak seperti air ya. Cairannya dia agak ikatannya lebih kental, lebih kuat ikatannya, tidak seperti air yang cuir ya. Kemudian dia penghantar listrik, penghantar panas ya. Cuman memang dia tidak bisa ditempa karena bukan padatan ya. Oke, selanjutnya nah ini untuk pembagi di sistem periodik unsurnya sudah ada sebenarnya pembagian mana logam ya. Nah, logam itu termasuk golongan 1A, 2A, transisi ya, logam-logam transisi, ada transisi dalam. Nah, itu semuanya termasuk logam yang warnanya biru ya. Tapi yang warnanya kuning ini dia bukan logam, yang warnanya hijau ini dia adalah metaloid ya, semi logam. Nah, ada istilah logam berat, kemudian ada logam berat esensial, ada logam berat non esensial. Logam berat dia dikategorikan logam berat jika
Nah, ini dia mempunyai berat molekul yang tinggi. Massa jenisnya besar, jadi 5 gram per sentimeter pangkat 3. Tidak dapat diurai, jadi dia sulit sekali terurai. Nah, ini yang menyebabkan logam-logam berat ini ketika masuk ke dalam tubuh itu dia menjadi racun atau toksik. Kenapa? Karena dia akan terakumulasi dan akumulasi ini menyebabkan kadarnya menjadi meningkat di dalam tubuh sehingga akan menjadi mengganggu kesehatan, mengganggu fungsi dari fungsi dari jaringan-jaringan yang penting di dalam tubuh ya, sehingga nanti bisa bersifat racun. Tapi kalau kadarnya masih bisa ditoleransi, dia tidak bersifat racun ya. Tetapi yang termasuk logam berat ini memang yang mudah sekali dia bersifat toksik di dalam tubuh. Jadi memang sebisa mungkin kita menghindari atau terpapar dari logam berat supaya memang tubuh kita tidak terakumulasi terhadap logam. Kalau terus-menerus terpapar logam berat bisa menyebabkan racun bagi tubuh. Contohnya apa? Perak, Ag. Ag ini ya hanya cocok untuk perhiasan ya. Itu dipakai buat perhiasan nggak apa-apa ya. Arsen, nah, arsen ini dia kategorinya racun. Biasanya kalau kita beli arsen trioksida misalnya, ya orang tahunya kita tuh belinya racunnya. Kadmium, kobalt, krom, tembaga, merkuri. Nah, merkuri ini juga sangat beracun. Mangan, nikel, timbal, timah, titanium. Nah, ini termasuk logam-logam berat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak ya. Tapi ada beberapa yang dia sifatnya esensial. Esensial itu apa? Dia dibutuhkan oleh tubuh tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Contohnya apa? Besi. Kita butuh besi ya, zat besi ya. Kita kalau kekurangan zat besi kan dikasih suplemen zat besi. Karena misalnya kayak hemoglobin, beberapa enzim itu membutuhkan Fe untuk prosesnya. Tapi kalau kita kekurangan besi, kita juga kesehatannya terganggu. Jadi dibutuhkan dengan jumlah tertentu ya. Pangan Zn, Co, Cu, Cr, Ni ini juga biasanya terdapat dalam tubuh itu jumlahnya sedikit, dibutuhkan untuk membantu beberapa kerja enzim ya, supaya bisa melaksanakan proses metabolisme di dalam tubuh. Tetapi kalau kadarnya berlebihan, ya ini akan berdampak negatif bagi kesehatan karena kalau berlebihan dia sifatnya toksik, dia hanya menumpuk ya, tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk logam berat non esensial, ini logam berat yang belum ditemukan sama sekali manfaatnya bagi tubuh ya. Nah, artinya kalau masuk ke dalam tubuh ini nggak ada manfaatnya, jadi harus dibuang. Justru dia akan menyebabkan kerusakan, kanker, karsinogenik, toksik, dan bisa merusak sistem saraf. Contohnya apa? Merkuri, timbal, arsen. Ya. Oke. Nah, logam berat seperti timbal, arsen, kadmium, kromium, kobalt, mangan, dan merkuri digunakan kalau dia di dalam industri ya, biasa digunakan sebagai pigmen warna dalam cat, yang dapat tertelan. Oh, ini digunakan sebagai pigmen warna dalam cat yang dapat tertelan lewat kontaminasi tangan, kuku, makanan, cangkir, rokok, dan kuas cat yang diletakkan di mulut. Jadi digunakan di industri, tetapi untuk fungsi-fungsi tertentu jangan sampai itu masuk ke dalam tubuh ya. Nah, ini biasanya banyak digunakan kita untuk menggantikan, biasanya ini ada misalnya kayak pewarna alami sehingga itu akan lebih biodegradable, lebih mudah terurai dalam tubuh, juga dia sifatnya tidak toksik seandainya masuk ke dalam tubuh. Tapi memang kalau ini masuk ke dalam tubuh lewat kontaminasi tangan, kuku, makanan, cangkir, rokok, nah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi peralatan yang ada di sekitar kita itu biasanya memang terbuat dari logam ya. Nah, tapi jangan sampai logam itu kemudian masuk ke dalam tubuh. Oke. Nah, ini ada profil logam arsen, kadmium, krom. Ini saya tampilkan untuk pengetahuan saja supaya memang nanti kita tahu sebenarnya apa sih bahayanya dari arsenik, kadmium, krom. Mungkin yang lain juga bisa dicari sendiri ya. Timbal, Hg itu ya.
Ini contoh logam arsen beracun. Dia organ sasarannya kulit, paru, ginjal, kandung empedu. Mekanisme kerjanya berikatan dengan gugus sulfhidil, berikatan dengan enzim pada siklus Krebs. Nanti kita belajar di mana ini? Biokimia ya. Menyebabkan kematian pada lambung, saluran pencernaan dan sebagainya, sehingga akan membuat bahaya, kulit berwarna, kerusakan hati, dan bisa menyebabkan karsinogenik pada manusia. Ini tolong dibaca ya, dibaca sendiri bisa. Nanti siapa tahu nanti di ujian keluar. Untuk logam PB ini, timbal itu biasa sulit. Memang untuk menghindari logam-logam berat itu karena memang tak tampak ya. Senyawanya kecil jadi memang agak sulit untuk dihindari. Untuk timbal misalnya, timbal itu sering banyak menjadi partikel-partikel yang tersebar di udara karena biasanya berasal dari proses industri, proses pembakaran bahan bakar dan sebagainya ya, yang mengkontaminasi udara ya. Nah, itu yang kadang sulit kita hindari. Walaupun kadang pakai masker, maskernya mungkin tidak standar, tidak bisa memfilter partikel timbal, jadi tetap terkontaminasi dengan timbal. Nah, ini bahayanya jika terserap anak-anak ya, walaupun dalam jumlah kecil dapat menyebabkan gangguan pada fase awal pertumbuhan fisik dan mental ya. Bahkan bisa mengganggu fungsi kecerdasan dan kemampuan akademik. Jadi memang ini cukup mengerikan ya dampaknya. Kemudian dalam jangka lama, timbal terakumulasi pada gigi, gusi, dan tulang. Nah, ini yang bisa menyebabkan kerusakan gigi, gusi, tulang. Atau kalau dia terkontaminasi dalam konsentrasi Pb yang meningkat, bisa menyebabkan anemia, kerusakan fungsi otak, dan kegagalan fungsi ginjal. Ya, biasanya ini perlu kita waspadi ketika ibu hamil ya. Ibu hamil itu kan memang sangat penting untuk pertumbuhan janin. Kalau terkontaminasi timbal itu bisa mengganggu pertumbuhan janin. Dan biasanya beberapa penelitian-penelitian itu sudah ada yang mengatakan beberapa penyakit seperti autis itu ternyata penyebabnya adalah dari kontaminasi dengan timbal semasa dalam kandungan. Jadi perlu diperhatikan. Baik, itu saja mungkin untuk materi tentang senyawaan organik ya. Silakan nanti dibaca lagi. Untuk materi hari ini saya cukupkan, nanti akan saya lanjutkan materi selanjutnya untuk materi yang ke-13 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.